Aku juga Fikri. Nah, kalau mau tahu kita bakal ngapain, kita mau bikin podcast bersama speaker yang tentunya seru banget. Betul. Mau tahu? Kalau kalian penasaran, check this out. Bye-bye. Ini Sokasters bersama kami dan di sini udah ada speakers kita. Boleh dong perkenalkan dirinya dulu kepada para Sokasters. Apa namanya? Sokasters. Socaster. Oke. Iya. Halo teman-teman Socaster. Mungkin nama saya Mario Salomo Tapea. Saya pekerjaannya sekarang HRD dan lawyer. Terus saya lagi ngambil S2 juga di salah satu kampus di Bandung. Selain itu juga saya punya kegiatan jadi salah satu leader di sebuah komunitas gereja di Bandung gitu. Oke, lanjut mungkin ya Kang. Biasa dipanggilnya Akang atau Abang nih biar Abang, kita lebih abang. Akang. Meskipun muka saya nggak mendukung tapi abang. Oke, kita panggil Abang aja ya guys. Karena kan kita akan membahas suatu komunitas di Bandung ini ya, di gereja ini. Namanya kalau boleh tahu apa Kang? Namanya karena tempat alamat komunitas kita di Aruna namanya. Jadi kita bikin Aruna Impact Community. Oh, Aruna Impact Community. Kalau boleh tahu nih, kira-kira background Abang nih di Aruna Impact Community ini sebagai apa? Jadi di Aruna ini ada apa ya sebutannya 4 pemimpin. Nah, 4 pemimpin yang terpecah dibagi ke dalam 5 ibadah lah. Nah, 4 pemimpin ini sepakat kita buat wadah buat anak-anak dewasa muda. Jadi dirasa buat teman-teman yang udah lulus kuliah, yang masih kuliah, kadang-kadang bingung nih, habis kuliah saya mau apa? Gitu. Karena kan nggak semua punya talenta buat kerja, nggak semua punya talenta juga buat entrepreneur. Nah, di sini kita mencoba memperlengkapi teman-teman yang masih kuliah, yang fresh graduate atau yang ya sudah bekerja tapi pengen belajar mengenai keuangan, belajar mengenai misalnya bagaimana mengelola bisnis, mungkin bikin startup gitu. Intinya kita cuma memperlengkapi buat teman-teman dewasa muda yang ingin meng-upgrade hidupnya. Oh, jadi Impact Community itu semacam kayak palu gada gitu ya? Yang penting you to develop di situ ya? Betul. Cuman kita sebenarnya open buat teman-teman yang mungkin dari berbagai macam latar belakang ya gitu. Cuman mungkin karena ya untuk menghemat biaya kita menggunakan tempat yang ada, kesannya jadi eksklusif gitu. Padahal sebenarnya konsep kita adalah untuk memperlengkapi teman-teman yang berumur dewasa muda aja. Gitu. Jadi meskipun ada teman-teman yang mungkin tempatnya di gereja nih saya sungkan, enggan gitu, takutnya kenapa-napa. Nah, sebenarnya kita open banget gitu. Karena dalam beberapa kali acara ini udah jalan. Dalam beberapa kali kita acara pun ada beberapa teman kita yang pas saya tanya juga bukan non beragama Kristiani gitu. Dan kita open aja sih karena pada dasarnya kita mau memperlengkapi teman-teman yang mau belajar dan mau bisa mengupgrade diri sih. Kalau gitu berarti kita boleh dong? Boleh banget. Boleh Ya, berarti nggak terpatok hanya untuk umat yang Kristiani. Betul gitu. Terus dilanjut Kang nih, mungkin kan karena ini komunitas ya pasti ada kepanitiaan nih. Awal mulanya terbentuk kepanitiaan itu gimana? Karena ada 4 pemimpin, jadi masing-masing pemimpin ini ngirimlah dua leader di bawahnya yang mengurusi anak-anak muda dan yang berumur muda gitu. Salah satunya saya gitu dan divisi saya tuh divisi operasional. Jadi kita lebih mempersiapkan ruangan, segala perlengkapan, misalnya banner, terus cue card, udah gitu misalnya pembicaranya butuh mobil buat jemput akomodasi, terus juga kebutuhan pendaftaran gitu. Promosi kita divisi kami nggak ngurusin tapi kita turut serta bantu sih gitu. Kalau boleh tahu Bang Mario ini divisinya di divisi apa ya? Operasional. Oh, operasional. Jadi emang yang kegiatan dari awal sampai akhir yang ngurusin berarti Bang Mario ya? Lebih ke teknis gitu. Oh, teknis. Jadi awal akhir kan mestinya ada acara ya, tapi kalau saya sih teknis banget. Itu butuh perlengkapan, akomodasi, peralatan, gitu, alat peraga. Kalau boleh tahu salah satu event yang dijalankan tuh apa tuh?
kita pernah ada undang kalau teman-teman pernah dengar namanya Jihyun. Oh iya. Jihyun, kakaknya Jerome Pauline. Iya, Jerome Pauline. Cuma kita dia kan jabatannya bang, dia punya CEO menanti gitu, dan gitu juga dia punya agensi buat talent content creator. Mantapu Corp ya. Ya. Oh iya, saya juga lupa tuh Mantapu Corp. Nah, gitu benar. Nah jadi kita undang dia sebagai seorang entrepreneur aja sih, gitu. Jadi buat itu teman-teman yang jadi sempat bahas bagaimana memulai sebuah konten seperti apa, konten yang masuk tuh seperti apa, konten yang kemakan sama market itu gimana gitu. Kan kalau misalnya kayak jurusan kalian kan komunikasi ya. Iya betul. Tapi kan komunikasi itu kan lebih ke, koreksi kalau saya salah ya, lebih ke menyampaikan sebuah ide ke khalayak ramai kan. Iya betul banget. Pas banget. Betul kan? Maksudnya Iya. gitu. Tapi kalau konten kreator kan oke nih, komunikasi udah bagus nih, tapi kan cara mengemasnya, cara apa ya, packagingnya tuh harus bisa diterima masyarakat. Menarik juga tentunya ya. Kalau bahasa teman sekarang bisa viral lah. Iya, viral. Itu sih. Terus kita juga kan undang gimana cara dia memerintis sebuah usaha gitu. Dari awalnya kan dia cuma manajer adiknya kan, adiknya kuliah di Jepang bikin konten. Nah dia merasa ini ada celah untuk bikin cuan gitu. Tuh, jadi ya karena waktu yang terbatas juga, tapi lumayan sih animonya. Oh berarti emang kalau impact community ini lebih fokus ke entrepreneurial emang ya? Betul, goalnya sih kita sebenarnya memperlengkapi banyak hal ya buat teman-teman anak muda gitu. Tapi kita mulai dari segi itu entrepreneur, cara saving money gitu, cara upgrade diri gitu. Kadang-kadang karena ya kalau kita baca berita ya, kan teman-teman zaman sekarang Gen Z lah, Gen Z lebih sering healing daripada investasi kan, lebih senang nonton konser, nongkrong coffee shop. Iya itu, itu tepat. Itu maksudnya gitu sih. Jadi Impact ini sampai sekarang ini udah berapa tahun berdiri, Bang? Belum setahun sih, cuma kita udah berapa kali event, 4 kali. 4 tahun. Iya. Itu jadi konsep kita sih sebulan 2 kali sih, karena kita nggak mau ini jadi sebuah rutinitas, tapi kita juga mau membuat kayak orang-orang nunggu ini acara, dan acara ini punya dampak sih. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu kepanitiaannya itu tuh targetnya siapa aja sih? Terus juga kayak umur yang paling muda dan paling tuanya berapa kalau boleh tahu? Kalau dari segi panitia paling muda kayaknya anak kuliahan sih, ada anak kuliahannya. Kalau paling tua ada bapak-bapak sih. Oh ada bapak-bapak juga? Panitia ya, panitia gitu. Mungkin kayak kan kita juga ada yang buat kontak orang pembicaranya, menemani kan. Maksudnya kadang-kadang gak bohong ya, misalnya aku pun pernah jadi panitia kan, jadi LO gitu. Kalau udah talent yang udah gede, lihat anak muda yang talentnya kan, yang jadi LO-nya kan kadang suka ya sebelah mata ya kaku lah gitu ya. Kadang-kadang siapa nih anak muda nih. Kalau misalnya ada bapak-bapak kan, ada orang tua kan, dia kayak ya lebih show respect sih gitu. Kan kalau ini pihak internalnya nih, berarti dari anak kuliahan sampai bapak-bapak. Kalau target pesertanya sendiri itu biasanya segmentasinya kayak gimana tuh? Range-nya kan dewasa muda ya. Tadi yang saya udah bilang di awal, anak kuliahan sih. Cuma sempat beberapa kali kita event ada anak SMA juga gitu. Gitu kan. Karena itu ada Kak Jahian gitu. Mereka berharap Jahian bawa talent dan bawa Jerome gitu. Padahal nggak ada juga. Oh, jadi emang semacam kayak clickbait gitu lah ya, takut kiranya gitu. Ada Jerome-nya ternyata cuma Jahian. Ya gimmick marketing lah. Iya. Kayak temen ya. Oke, kalau gitu berarti target dampaknya berarti emang fokus ke anak muda Betul. berarti ya. Kalau boleh tahu tuh operasi dari Impact Community ini tuh di mana? Apakah dia ada percabang-cabang atau mungkin di satu gereja aja? Goalnya kita bakal kayak bikin komunitas baru sih. Cuman itu sangat takes time banget, jadi masih terpusat gitu. Kayaknya caranya 2 bulan sekali, dan temanya tiap pertemuan beda-beda. Berarti emang tiap kegiatan setahun 4 kali berarti ya? 2 bulan sekali. Oh 2 bulan sekali, berarti kalau kayak gitu emang kayak
continuous lah ya. Betul. Harapannya berarti kedepannya Betul. juga selalu ada lagi kegiatan selanjutnya. Udah lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa impact ini bisa dianggap berdampak bagi peserta yang ikut? Apa nilainya? Maksudnya, oh impact nih berdampak baik nih. Nah itu dinilai dari mana? Buat berarti buat anak muda ya, berdampaknya lebih ke karena yang meskipun tempatnya di rumah ibadah gitu, tapi kita menanamkan hal-hal yang apa ya, value kehidupan sih. Kayak terkadang rumah ibadah kan cuma memperlengkapi secara rohani ya. Kadang-kadang kita kurang jawab pertanyaan bahwa ada satu acara kita ngomongin soal mental health gitu. Karena terkadang banyak orang yang merasa bahwa kalau lu stres gitu, kalau nggak apa-apa ya lu gue. Nggak apa-apa, nyantai aja. Nyantai aja kok. Karena kalau lu stres nih, lu capek kuliah gitu, lu ibadah aja. Iya dong, maksudnya, aduh gimana ya, contoh simpel, pengen bunuh diri aja. Aduh, itu tuh anak muda Iya, banget iya, emang. Saya berapa kali nyerahin orang ya, ngurusin kasus perceraian, dari yang paling muda seumur saya sampai paling muda seumur saya dia menikah karena punya orang kecelakaan gitu, tapi akhirnya dia menikah dan akhirnya bercerai juga. Gitu, kalau bilang punya masalah, lu pengen bunuh diri gitu, selalu orang bilangnya kan, oh kurang ibadah. Iya sih. Kurang ibadah, harus deketin sama Tuhan gitu. Oke, mungkin itu benar gitu, tapi ada satu sisi yang rohani itu nggak bisa sentuh. Dan hal itu kayak mental health itu kan apa ya? Itu yang harus kita masukin sih, kita tanemin gitu. Jadi dampaknya bukan cuma sekedar memperlengkapi rohani, tapi lebih ke memberikan value-value kehidupan ya. Iya. Gitu. Karena terkadang mungkin gitu, gak semua orang bisa aktif kayak kalian nih, aktif di kampus gitu. Ya dong, punya komunitas gitu, misalnya bisa sharing kehidupan gitu. Banyak orang yang mungkin gitu di kampusnya nggak punya temen gitu, nggak punya komunitas, iya kupu-kupu gitu bahasanya kan, kupu-kupu, atau mungkin gitu ya nggak punya teman aja gitu. Dan fungsinya komunitas ini gitu buat saling membantu, memperlengkapi, karena banyak hal yang nggak bisa dijawab sama rumah ibadah sih. Buat saya ya. Jadi emang supaya anak muda juga nggak terlalu sendiri juga gitu ya, apalagi kan ya rawan banget anak kuliahan masalah mental health gitu ya. Dan banyak orang nggak tahu punya masalah harus tanya ke siapa. Iya. Gitu. Meskipun sekarang ada ChatGPT, Iya. ada DeepSeek gitu. Even kalian bisa bikin jawab soal kuis gitu, jawab ujian pakai ChatGPT gitu. Tapi gitu, ada banyak hal yang anak muda pertanyakan gak bisa dijawab sama orang gitu. Mungkin dia nggak punya hubungan sama orang tua, mungkin dia nggak punya mentor di luar, mungkin dia punya temen jawabnya sotoy gitu. Kan maksudnya PR ya, maksudnya. Iya. Wah, gue hidup gimana ya? Itu ngasih contoh gitu. Oh, jam umur kalian gitu, semester depan gue ambil berapa SKS ya? Aduh, kita banget lagi sekarang ya. Kalau kalian tanya temen yang ambis kan 24. Iya. Kalau kalian tanya temen yang santai ya 18 aja lah. Iyalah, yang paling bawah aja lah gitu. Kita ambil biar minum aja gitu. Tapi kan kadang-kadang yang harus kita tanya lagi adalah kebutuhan kita apa gitu. Mau cepat lulus atau misalnya mau jaga IP biar stabil gitu. Nah, itu kan sebenarnya mungkin ada dosen wali yang jawab, tapi juga ada hal-hal yang nggak bisa ditanyakan sama orang gitu, sama orang yang tepat ya. Itu sih, itu baru satu contoh. Kedua, misalnya kayak gua mau mulai investasi gimana ya? Iya. Yang FOMO kan, wah main kripto, main saham. Iya, semuanya lah itu yang kepikiran. Coba, gitu kan. Kamu bikin konten gitu, biar viral, konten viral, udah gitu. Nanti ada ini apa namanya, ada endorse. Iya. Itu goals anak muda banget. Iya. Anak muda kan terkenal. Iya kan, anak muda zaman sekarang gitu kan. Yang penting viral, bikin heboh, dapat duit. terus bilang kan,
approach klien gitu, saya punya datanya lo bagus loh, engagementnya yes. bagus loh gitu. Kita semua by data loh gitu kan, Yes. gitu. Itu sih sebenarnya. Iya. Oke, terus kan abang bilang acara ini udah berapa kali terlaksana. Apa yang membuat acara Impact tuh bisa terus berlanjut? Karena kita merasa bahwa banyak hal yang harus diperlengkapi gitu, kayak kita pernah bahas soal cara startup bisnis, entrepreneurship, terus juga kan mental health, terus gimana cara kayak banyak yang bilang bangku sekolah tuh nggak penting kan, tapi kalau kita lihat sekarang yang viral, ternyata kata Abizar kuliah itu penting loh. Kasus Abizar gitu, Iya. kalian kecap banget gitu. Nah itu tuh kan yang kadang-kadang mungkin ya banyak orang zaman sekarang harusnya sekolah gratis sih. Tapi banyak orang bilang kan, wah sekolah tuh mahal, nggak bisa gitu. Gue mah susah tuh nggak bisa sekolah gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau tahu tujuan hidup kita apa, kita bisa nyari beasiswa, kita bisa belajar dengan segala kekurangan kita gitu. Pada akhirnya kalau kita punya niat sih ada jalan gitu. Itu sih, karena banyak hal yang harus diperlengkapi gitu. Gak cuma soal entrepreneur, cara manage keuangan, cara juga misalnya survivor skill gitu. Oh, ngomong-ngomong soal sustainability organisasi komunitas ini, kalau boleh tahu funding dari Impact Community itu dari mana? Apakah itu dari jemaat gereja atau mungkin ada yang donatur gitu-gitu? Nah, bahasanya bagus banget ya. Apa Sustainability. Iya. Funding gitu. Bagus pertanyaan bagus. Nah, sebenarnya karena ini juga kita ibaratnya project ya. Yeah. Jadi mungkin ada dari uang kas yang sebagian dikasih juga. Terus ada juga dari kan yang tadi saya awal bilang ada 4 pemimpin kan. 4 pemimpinnya juga ini ya memberikan sumbangan lah ya gitu, sukarela gitu. Ya istilahnya menabur lah gitu. Gitu. Ya dengan segala keterbatasan dana kita mulai jalan sih. Gitu. Berarti kalau kayak gitu lah emang fokusnya emang lebih ke dermawan yang mau ngasih aja gitu ya, nggak ada kayak semacam apa dana usaha gitu-gitu. Kita belum sampai situ sih. Oh, belum sampai situ. Karena kita merasa bahwa kalau harus karena itu kan makanya kita mensiasatinya dengan 2 bulan sekali gitu. Jadi biar kekumpul dulu lah ya uang. dan kalau masih dana usaha kayaknya ya itu butuh waktu yang lama juga sih. Berat juga sih kadang orang disuruh jualan juga. Iya kan, kalian juga kan mahasiswa kalau disuruh dagang males. Zaman saya sekolah gitu, kayak bikin acara pensi atau apa, danus. Nah, itu kita sekarang. Jadi jualan risol, bakso Arif gitu Iya. kan. Boleh. Jual risol, bakso Arif ya kan. Iya. Sampai kadang-kadang tukang kasa tuh dijual gitu. Sekarang mah zamannya tuh pisang sale gitu-gitu ya, keripik-keripik gitu. Tuh basreng ya. Iya. Kok jadi bahas makanan ya guys ya? Karoni Iya, pedas. agaknya kemana-mana Kok nih. lapar jadinya? Tuh. Udah sih sebenarnya pertanyaannya udah semua. Aku masih ada lagi. Masih ada, emang dia sama Santai aja, hobi nanya santai ini aja. orangnya. Iya gimana? Kalau boleh tahu setiap kegiatan tuh berarti kan supaya lebih baik gitu ke depannya ya, pasti ada evaluasi tentunya kan. Nah, kalau boleh tahu evaluasi yang dilakukan sama Impact Community supaya ke depannya itu lebih baik lagi itu bagaimana ya? Evaluasinya ya? Iya. Evaluasinya awal-awal kita evaluasinya kan banyak hal ya. Setiap acara bertambah. Yang pertama sih waktu itu hujan. Kita bertutur tapi musim hujan dan ada yang banyak yang telat. Terus pembicaraan juga telat. Itu buat acara karet kan. Iya, Gitu. iya. Karena PR banget sih. karena goal kita kan orang-orang yang pulang kerja gitu. Iya. Dan itu kan membuat masalah gitu. Banyak yang nggak datang karena hujan, macet Bandung gitu. Iya, selalu sih itu Gitu. event tiap minggu. Itu evaluasinya kan. Terus evaluasi kedua juga kan soal timing. Kita ngejar waktunya harus efektif, efisien. Karena itu pulang malam capek, kasihan. Iya. Gitu. Terus juga kan ada lagi evaluasi soal ini konsepnya mau apa nih? Mau misalnya seminar kah? Mau Q&A kah? Gitu. Apakah cuman talk show? Nah itu kan ngaruh sama waktu juga. Itu sih. Oh, I see. Oke. Thank you Kak untuk jawabannya. Palingan terakhir aja sih. Boleh dong promosiin Instagram Impact Community-nya gitu-gitu.
Oke. Instagramnya kita di Aruna Impact Community. Boleh follow, boleh juga nggak follow nggak apa-apa. Follow dong. Follow dong, ada di sini. Mungkin IG pribadi mungkin siapa tahu gitu kan. Ada yang mau follow. Oh, ini tayangin, janganlah. Nggak apa-apa. Oh, iya. Oke. Instagram saya Mario S Utapa ya. Oke. Oke guys, terima kasih udah nyaksiin podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian Daging semua guys, daging. Iya, daging ini, daging. semua. Nggak ngerti, wah nggak kurang gaul. Nggak gaul nih. Makanya ikut impact supaya gaul terus guys. Oh Oke, gitu. bye-bye. Bye-bye. Banyak banget sih sebenarnya. Kebetulan aku juga masih 16 tahun. Jadi aku tuh terinspirasi banget sama Kak Brian yang baru umur 17 tahun tapi udah punya personal branding. Kesannya seru banget, keren banget, dan tebak hati banget. Yes. Itu seru banget eventnya, dan apa yang bisa aku dapetin itu tuh banyak banget, kayak belajar lagi kekurangan aku kalau misalkan bikin suatu mungkin konten di Instagram dan lain-lain. Seru banget sama very educational. Motivational sama useful for the next gitu. Sangat bermakna dan termotivasi banget. Kesan untuk saya, untuk kalian yang bingung tentang personal branding kalian, datang ke Impact Community biar kalian tahu gimana caranya membangun personal branding kalian supaya bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk orang lain. Semua orang punya personal branding, namun balik lagi dia mau melakukan dan berani untuk menemukan personal brandingnya seperti apa. Dan pesan yang gue dapetin hari ini adalah the amount of opportunity will be increased by having a personal branding, so make sure to make yours. Pesannya banyakin aja event kayak gini karena ngebantu banget. Thank you Impact. Banyakin aja sih acara kayak gini, soalnya menginspirasi banget. Jangan lupa juga untuk datang ke acara lainnya yang ada di sini. Ikutan bareng kita semua di sini, oke? Selalu seru. Tuh, seru banget kan acara hari ini people. Jadi jangan lupa datang ke event Impact selanjutnya. See you. Jadi kata dare, berani adalah satu kunci untuk kita berani melangkah, berani bertindak, berani melayani, berani bayar harganya, berani meninggalkan kenyamanan kita. Tujuan Tuhan tuh dalam hidup saya tuh udah jauh dari sebelum saya menyadarinya. Kedepannya saya harus ngapain, sebenarnya Tuhan mau bawa saya kemana, saya nggak tahu. Tuhan mau tempatkan saya di mana, kapanpun. Saya nggak masalah karena saya tahu bukan tentang apa yang ada di luar, tapi tentang apa yang ada di dalam.
bisa dari umur 10 udah mulai ngonten? Kok bisa di umur 17 udah bisa punya tim belasan orang? Kok bisa di umur 17 udah handle klien puluhan orang? Kok bisa udah dipanggil podcast mana-mana? Jadi speaker umur 17. Di balik semua itu sebenarnya ada the dark side yang banyak orang nggak tahu. Negocio. 生意 entreprise, business, Business. Företag. bedrijf, business. Kesamaan hari ini ya puji Tuhan, thank you banget buat Pastor Timoteo sama Ko Alvin ya udah sharing juga mengenai ilmu dan pengalamannya. Yang aku dapetin sih bahwa anak muda sekarang sih harus berani bermimpi ya. Kan ada 3 fase kehidupan ya. Yang pertama itu passion, yang kedua responsibility, yang ketiga vision. Vision itu penting banget bagi kehidupan kita. Seru ya, banyak juga pengalaman yang didapat dari narasumbernya, terus juga sangat memotivasi diri saya sendiri. Seru, rame banget, sangat memotivasi. Ini seru banget guys, acaranya harus datang, gila. Siapa lagi dapat hadiah ini mah? Gara-gara tebak gambar. Iya, tebak gambar Dan ya. memotivasi Memotivasi buat dapet duit ya guys ya. buat bisnis. Buat bisnis, Bagaimana betul. caranya kita struggle di Bener. masa-masa sulit. Iya guys, betul. Konsistensi, mungkin Wina bersaudara. Gamers? Temanya ya fashion sih. Oh fashion, dia suka fashion berarti. Jejo kalau boleh. Tung dan semua ringin, lalu yang kedua Pastor Philip Mantova. Itu bakal nggak bisa ya? Iya, coba buka. Ntar dulu kita nyalain Bang kata-kata hari ini. Cepet Bang. Ada usul ada. Cepet. Ngobrol maksudnya ngobrol. Mbak, kata-kata hari ini Mbak. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa nonton Le.